Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, Ibu akan memaparkan deskripsi atau detail dari ujian praktek mata kuliah Digital Transformation in Midwifery yang merupakan bagian dari ujian akhir semester ganjil atau UAS semester 1 ini. Untuk ujian praktek ini sifatnya take home, ya. Untuk itu dikerjakan dalam waktu yang Ibu berikan kesempatannya lebih panjang, yaitu hari Rabu hingga hari Selasa ya, atau tanggal 20 Januari sampai dengan 2 Februari 2001. Bentuk ujiannya yaitu membuat DIY konten ya, atau nama lainnya mungkin membuat konten ala mahasiswa, yaitu dalam bentuk media informasi digital, media alat informasi digital, informasinya berbentuk digital, bukan informasi media cetak misalnya ya. Media informasi digital ini dibuat dalam 3 bentuk atau 3 pilihan opsi ya, yang bisa dipilih salah satunya. Yang pertama adalah membuat infografik, namun infografik ini dibuat dalam bentuk folding flyer, atau yang mungkin Adik-adik sering dengar leaflet ya, atau juga disebut dengan brosur. Contohnya nanti terlampir. Untuk yang akan membuat dalam bentuk infografik ini maksimal 2 orang ya. Kemudian untuk bentuk video informasi, jadi informasinya itu dalam bentuk video. Contohnya sudah tercantum di sini, namun ini bukan menjadi satu-satunya patokan ya, ini hanya saja contoh. Jadi silakan membuat dengan versi yang lebih kreatif lagi. Dan untuk yang membuat video ini maksimal 4 orang. Jadi sisanya itu membuat dalam bentuk rubrik buletin. Contohnya juga ada di kedua link ini. Link ini merupakan link yang tampilannya itu seperti majalah ya. Jadi yang Adik-adik buat dalam bentuk rubrik ini hanya salah satu bagiannya saja, bukan seluruh majalahnya, tapi hanya salah satu rubriknya saja. Untuk media informasi baik dalam bentuk infografik maupun dalam bentuk rubrik buletin ini semua ada sasarannya ya. Sasarannya boleh lebih dari 1, boleh untuk mahasiswi kebidanan saja, boleh untuk bidan saja, boleh untuk klien bidan atau pasien, atau boleh lebih dari 1. Komponen dalam media informasi digital yang dibuat ini artinya yang dinilai adalah harus ada unsur pemanfaatan teknologi digital dan harus ada unsur kebidanannya saja. Jadi tidak bisa membuat informasi hanya tentang misalnya memberikan ASI dengan benar tanpa ada unsur teknologi digitalnya. Jadi mungkin bisa lebih ke tips menggunakan aplikasi untuk ibu bisa menjaga kesehatannya selama kehamilan misalnya. Jadi di situ ada 2 unsur, pemanfaatan teknologi digitalnya dan ada unsur kebidanannya. Ketentuan untuk membuat media informasi digital, kalau untuk folding flyer ini ukurannya ini tidak perlu 210 mm kali 210 mm ya. Ini karena nanti diupload ke IG, Ibu akan jelaskan lebih lanjut. Jadi boleh gunakan ukurannya A4 atau F4 ya. Nanti dibuatnya dalam posisi landscape sehingga nanti bisa dilipat ke pinggir ya. Jadi folding flyer ini barangkali Ibu belum jelaskan di awal. Ini yaitu tadi seperti leaflet ya. Jadi dilipat, yang bentuknya dilipat zigzag. Membuatnya hasil akhirnya resolusinya tolong resolusinya yang baik, jadi tidak pecah ketika di zoom. Setidaknya tulisan atau gambarnya itu baik ya, bisa terlihat dengan baik sehingga pesannya bisa tersampaikan dengan baik. Kemudian menarik ya, ada pemilihan warna, jangan sampai pemilihan warnanya itu tidak nyaman ya untuk dilihat. Kemudian tata letaknya juga diatur. Gambar yang digunakan harus mewakili informasi yang disampaikan. Jangan sampai menyampaikan informasi tentang ASI eksklusif misalnya, tapi gambar yang dicantumkan tentang misalnya tentang kontrasepsi ya, meskipun sama-sama kebidanan tapi itu tidak relevan, tidak relate ya, tidak berhubungan. Kemudian karena ini infografik, komposisi gambar yang digunakan itu harus lebih banyak, yaitu 75%, lebih banyak dari kata-kata ya. Cukup 25% saja. Jadi kata-kata yang diwakilkan oleh gambar. Untuk yang membuat video informasi, durasinya minimal 4 menit.
Suaranya tolong dengan jelas, jangan terlalu kecil volumenya misalnya, atau artikulasinya yang kurang jelas. Kemudian resolusi videonya minimal 480p ya, sehingga bisa cukup baik kalau dilihat dari PC ya. Kemudian kalau yang membuat rubrik buletin ukurannya A4, kemudian dibuat dalam 2 halaman minimal, dan satu halamannya itu dibuat 2 kolom ya, untuk kata-kata yang nanti akan ada contohnya. Jadi membuat 2 halaman, masing-masing halaman 2 kolom untuk kata-katanya. Kemudian komposisi gambar ini sebaliknya dari infografik, yaitu 30% saja ya, lebih sedikit dari kata-kata yang 70% proporsinya. Kemudian mencantumkan sumber referensi, karena rubrik buletin ini sifatnya lebih ke penyampaian informasi yang umumnya adalah memaparkan hasil penelitian misalnya ya, atau membahas satu isu dengan lebih detail dibanding dengan infografik maupun video. Maka pastikan sumber sumber referensi ya dari informasi yang disampaikan itu valid ya, bukan hoax, sudah dicek dulu validasi datanya itu betul. Kemudian karena ini semuanya sebetulnya adalah media digital visual, maka buatlah semenarik mungkin, diatur pemilihan warna dan tata letaknya. Kemudian dari ketiganya, cantumkan program studi, nama program studi, sarjana dan profesi kebidanan, Stikes Dharma Husada Bandung, dan cantumkan juga logo Stikes Dharma Husada. Kemudian hasil karya ya, atau konten yang dibuat ini itu dikumpulkan dengan cara yang pertama, untuk folding flyer atau brosur dan video informasi ini diupload ke Instagram masing-masing ya. Kalau untuk flyernya karena dia folding dan nanti per halamannya itu akan berbentuk mungkin portrait ya, sehingga tidak square, tidak sesuai dengan yang ada di layout yang ada di Instagram, maka boleh adik-adik pakai lagi mungkin aplikasi tambahan ya untuk membuatnya menjadi square, sehingga satu halaman bisa nampak di satu slide postingan Instagramnya. Kalau misalnya membuat lipatannya 3, berarti akan ada 6 slide ya. Sebetulnya kalau misalnya cukup, boleh dua halaman flyer di dalam satu slide-nya ya, atau nanti boleh didiskusikan dulu dengan ibu ketika mau mengupload. Kemudian mencantumkan caption ya yang relevan dengan isi kontennya, serta mencantumkan penjelasan tentang pentingnya transformasi digital dalam kebidanan ya. Ini bisa menyadarkan sesama mahasiswa kebidanan atau bahkan mungkin yang sudah berprofesi sebagai bidan tentang pentingnya transformasi digital di dalam kebidanan. Kemudian tag ibu supaya ibu bisa tahu. Kemudian juga cantumkan tagar minimal ya, tagar yang ada di sini. Kalau mau ditambahkan boleh, yaitu Digital Transformation in Midwifery, bukan bidan biasa, kebidanan DHB 2021 dan bidan melek teknologi. Kemudian tidak perlu mencantumkan atribut penugasan seperti misalnya NIM gitu ya, atau penjelasan dalam kesempatan kali ini yang formal ya, seperti tugas, jadi itu tidak perlu. Nah, setelah diposting di Instagram masing-masing, jangan lupa untuk menonaktifkan dulu gemboknya ya, sampai dengan ibu selesai. Kalau ada yang di lock, dinonaktifkan dulu. Kuncinya sampai dengan ibu selesai menilai DIY kontennya. Kemudian link Instagram tersebut beserta file kontennya dikirim melalui Google Classroom ya, sebagaimana adik-adik mendownload soal ujian praktik UAS ini. Nah, untuk infografik itu dikumpulkan dalam format PNG ya, lebih bagus ya, supaya lebih jelas. Tapi kalau ada yang membuat misalnya di platformnya yang tidak bisa menyimpan dalam bentuk PNG, itu simpan saja dalam bentuk PDF, yang penting jelas. Kemudian video informasinya dalam bentuk MP4 atau format MP4, atau boleh format lain selama ibu bisa membuka ya, ini hanya untuk memudahkan saja. Kemudian untuk rubrik buletin ini dikumpulkan dalam bentuk PDF ya, nanti akan ibu kolektifkan menjadi satu draft ya. Kontennya yang sudah diupload oleh adik-adik dan sudah dikumpulkan itu akan di-repost di Instagram Prodi Sarjana Kebidanan SDHB ya.
Nah, ini adalah pilihan topiknya. Ada terlihat di sini ada bintang 1 ya, kemudian bintang 2 dan ada bintang 3. Semakin banyak bintangnya, maka semakin banyak juga nilai atau poin yang bisa diperoleh. Dan berbeda juga untuk infografik maupun video dan juga rubrik buletin ya. Untuk infografik dalam bentuk folding flyer ini bintangnya sesuai dengan yang ada tadi di penjabaran topik, tapi kalau untuk video informasi dan rubrik buletin ini bintangnya akan lebih ditambahkan 1 bintang dari bintang yang sudah dipaparkan di pilihan topik ini. Yang pertama topiknya adalah do's and don'ts berkomunikasi di media sosial, aturan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Yang pertama antara mahasiswa dengan dosen ya untuk ketika berkomunikasi di media sosial, dan yang kedua adalah yang dilakukan oleh bidan dengan klien ya ketika berkomunikasi di media sosial. Kemudian tips mahasiswi kebidanan ya, ini poin 1 dan kedua sama. Tips mahasiswi kebidanan belajar online. Yang pertama itu di era revolusi industri, ini sudah spesifik ya bagaimana pemanfaatan teknologi di era revolusi saat ini. Kemudian yang kedua di masa pandemi, ini mungkin disesuaikan dengan latar belakang masalah yang ada dihadapi ketika belajar online di masa pandemi ini. Kemudian tips membuat media presentasi tugas kuliah kebidanan ya, ini juga pasti adik-adik sudah banyak melakukan bagaimana membuat media presentasi tugas kuliah ya sebagai mahasiswa kebidanan. Media presentasi tidak hanya PowerPoint saja, boleh menggunakan media presentasi lainnya seperti Prezi, kemudian apalagi Powtoon misalnya, atau media presentasi lainnya. Semakin kreatif, semakin baik nilainya. Kemudian tips membuat media pendidikan kesehatan, memberikan informasi kepada rekan mahasiswa lain atau bahkan mungkin bidan yang mau membuat media pendidikan kesehatan. Salah satunya seperti flyer ya. Tapi kalau media pendidikan kesehatan kan isinya hanya tentang mungkin kebidanan saja. Tapi kalau tugas ini kan harus ada unsur pemanfaatan teknologinya juga. Kemudian, topik selanjutnya adalah tips pemanfaatan gadget ya. Gadget itu bentuknya boleh PC atau komputer, boleh handphone atau tablet misalnya ya. Atau tips pemanfaatan aplikasi untuk kesehatan ibu dan bayi. Sasarannya mungkin klien kebidanan ya, berarti bisa remaja ya, tentang cash pro, tentang ibu hamil, sasaran ibu hamil tentang kehamilan, kemudian persiapan persalinan, kemudian untuk orang tua bayi baru lahir ya. Kemudian nifas atau tentang tumbuh kembang anak. Contohnya untuk yang topik ini itu karena penilaiannya lebih tinggi atau poinnya lebih tinggi, itu maka yang yang disampaikan ya di dalam pemanfaatan gadgetnya itu harus serangkaian aplikasi, harus lebih dari 1 aplikasi. Contohnya, karena ini tentang sasarannya adalah klien ya, ini contohnya. Untuk seorang remaja atau misalnya ibu yang memang sudah punya anak gitu ya. Ibu bisa memanfaatkan aplikasi misalnya period calendar untuk men-track menstruasinya ya dalam rangka menjaga kesehatan reproduksi. Kemudian dalam menjaga kesehatan anaknya, karena anaknya masih balita misalnya ya, untuk menjaga kesehatan anaknya itu harus mengikuti posyandu, maka bisa memanfaatkan aplikasi iPosyandu gitu. Kemudian juga dalam menjaga kesehatan ibu dan anak bisa memanfaatkan MUI app, aplikasi MUI yang sudah direview kemarin untuk bisa mengakses fasilitas kesehatan misalnya. Kemudian tips selanjutnya adalah pemanfaatan gadget atau aplikasi sama ya, tapi ini untuk mahasiswi kebidanan. Ya, lagi-lagi adalah rangkaian aplikasi. Contohnya adalah rangkaian aplikasi untuk belajar misalnya. Contohnya lagi itu mahasiswa kebidanan bisa memanfaatkan Google Calendar, aplikasi Google Calendar untuk bisa mengorganize kegiatannya ya, karena pasti tidak jarang kalau yang mengikuti pembelajaran secara jarak jauh atau online ini kadang ada yang burn out ya, ada yang merasa lebih stres gitu. Nah, itu bisa dibantu dengan mengorganize atau mengatur aktivitasnya di dalam Google Calendar misalnya.
Kemudian untuk mencatat catatan kuliahnya juga bisa memanfaatkan aplikasi Keep Notes misalnya. Ini yang sifatnya lebih butuh segera ya, atau to do listnya bisa di sini. Kemudian untuk mencatat catatan kuliahnya yang lebih banyak bisa memanfaatkan Microsoft OneNote misalnya. Ini kan versi digital dari Binder biasanya. Kemudian topik lainnya adalah mengenai bidan siap untuk Society 5.0 ya. Ini silahkan cari informasinya, di mana di dalamnya adalah ada juga pemanfaatan teknologi digitalnya. Kemudian ini ada topik yang mungkin ya, topik yang khusus untuk rubrik buletin ya. Jadi kalau ketiga bentuknya, baik itu flyer atau infografik maupun video ataupun rubrik buletin, itu boleh mengambil topik yang ada di atas ya. Tapi kalau tiga topik ini hanya untuk hanya boleh digunakan untuk yang membuat rubrik buletin saja, karena di sini hanya ada satu unsur kebidanan saja, yaitu tentang menstrual cup ya. Boleh juga membuat rubrik tentang menggendong ergonomis dan tentang doula ya, yang saat ini cukup hits ya, meskipun sudah agak lama. Dan ketiga topik ini yang wajib ya, yang wajib ada di antara adik-adik yang membuat rubrik buletin. Jadi dari pemaparan sebelumnya ya, yang pertama ketika pemilihan ini harus dikocok supaya adil mungkin ya. Boleh saja sih memilih selama tidak ada yang istilahnya mungkin tidak ada yang keberatan. Silakan atur, kocok atau pilih siapa 2 orang yang membuat infografik, kemudian yang membuat 4 orang yang membuat video animasi, dan 6 orang yang membuat rubrik buletin misalnya ya. Kemudian dari 6 orang yang membuat rubrik buletin itu, 3 orang itu membuat 3 topik wajib ini ya. Due date-nya, mohon maaf, ini harusnya Selasa 2 Februari ya, 2021 jam 23.59 dikumpulkan di Google Classroom. Kemudian ini contohnya ya, contoh dari infografik. Ibu perkecil dulu. Nah, ini adalah contoh dari infografik. Terlihat di sini bahwa gambarnya lebih banyak dari kata-katanya, tulisannya ya. 70% gambar, 75% gambar, 25% kata-kata. Meskipun di sini mungkin ada yang seimbang terlihatnya, tapi upayakan gambarnya lah yang lebih banyak. Bisa cantumkan logo dan nama prodinya. Kemudian tapi infografik ini tidak dibuat seperti ini ya nanti, tapi dalam format ini. Nah, format flyer atau leaflet. Flyernya yang di folding, yang ditekuk ya menjadi 3. Dilipat maksudnya. Ini halaman pertama, ini halaman kedua, kemudian nanti dilipat menjadi 3 dan nanti akan berubah. Ini yang halaman pertamanya adalah bagian yang Ibu tidak bisa men-select ya. Terlihat di halaman pertama ini ya, lembaran yang pertama ini di bagian paling kanan itu akan menjadi halaman paling pertama ketika sudah dilipat. Kemudian di bagian bawahnya di halaman kedua ya, bagian paling kiri itu akan menjadi halaman kedua, bagian tengahnya akan menjadi halaman ketiga, bagian paling kanannya menjadi bagian keempat, kemudian kembali lagi ke halaman pertama ya. Bagian paling kiri akan menjadi halaman kelima dan bagian tengahnya itu akan menjadi halaman ke-6. Kemudian yang di-upload ke Instagram itu di cut saja, di crop ya, 1 halaman menjadi 1 slide, atau kalau memungkinkan boleh 2 halaman menjadi 1 slide ya. Jadi cropnya itu kalau brosurnya sudah jadi ya. Jangan di crop dulu baru digabungkan, itu nanti akan menyulitkan. Kemudian ini contoh untuk rubrik buletin ya. Jadi ya seperti majalah ya. Rubrik ini terdiri dari 2 halaman, masing-masing ukurannya A4. 1 halamannya dibagi menjadi 2 kolom ya.
Kemudian gambarnya itu lebih sedikit ya daripada kata-katanya. Silahkan untuk desainnya dibuat kreatif mungkin. Kemudian ya itu adalah contoh dari folding brosur atau leaflet ya, dan juga dari rubrik buletin. Nah, yang perlu diperhatikan ya, tadi unsur yang ada di dalam masing-masing media informasi digital ini harus ada unsur kebidanan dan unsur pemanfaatan aplikasi digitalnya. Yang pertama ya, ini ada bagaimana komunikasi di media sosial. Otomatis itu merupakan salah satu unsur, yaitu pemanfaatan media digital, teknologi digital. Aduh, mohon maaf kalau tadi suara ibu kekencangan. Kemudian kebidanannya yaitu antara mahasiswa dan dosen kebidanan ya. Begitupun yang ini teknologi digitalnya, media sosial, bidan dengan kliennya adalah unsur kebidanannya. Kemudian bintang 2 itu adalah belajar online. Ini sudah di aspek atau unsur pemanfaatan aplikasi digitalnya ya. Kemudian mahasiswi kebidanannya adalah unsur kebidanannya. Kemudian ini juga media presentasi, ini aspek teknologi digital kebidanannya yang ini. Kemudian media pendidikan kesehatan, karena tips membuat media itu harus memanfaatkan teknologi digital, itu unsur yang pertama. Dan pendidikan kesehatan masuk ke unsur kebidanan, jadi kesehatannya harus spesifik tentang kebidanan. Bintang 4 juga sama, adik-adik bisa mengidentifikasi ya bagaimana pemanfaatan gadget dan app, unsur teknologi digitalnya, kemudian kesehatan ibu dan bayinya, baik itu Kespro, Nifas, dan lain-lain, unsur kebidanannya. Kemudian ini juga sama, gadget app untuk unsur teknologinya, dan mahasiswi kebidanan adalah unsur kebidanannya. Kemudian bidan society, bidannya ini adalah unsur kebidanan. Society 5.0-nya adalah bagian dari teknologi digital. Kalau untuk rubrik buletin ini, karena pembuatannya kemungkinan lebih lebih tingkat kesulitannya lebih tinggi dan memang harus menggunakan media digital, berarti itu sudah masuk ke dalam pemanfaatan teknologi digital, dan kebidanannya adalah menstrual cup, kemudian menggendong ergonomis, dan doula. Karena adik-adik belum mendapatkan materi atau teori mengenai asuhan kebidanan, jadi ibu tidak mencantumkan hal tersebut sebagai bagian dari topik. Mungkin itu yang bisa ibu sampaikan. Untuk hal-hal yang kurang jelas boleh japri ke ibu, dan lebih baik kalau sebelum mengupload itu konsulkan dulu ya, atau kirimkan dulu ke ibu, sehingga ibu bisa koreksi lebih awal, dan apa yang sudah diupload itu sudah tidak perlu dikoreksi atau revisi lagi. Demikian, terima kasih, mohon maaf untuk segala kekurangan. Semoga bermanfaat dan semoga hasilnya, nilai dari mata kuliah ini memuaskan sejalan dengan kompetensi atau skill ya, atau kemampuan yang adik-adik miliki juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.